Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer pertemuan 13. Kita akan melakukan analisa antarmuka, desain layar, dan usabilitas IMK berbasis web. Mata kuliah ini berrelasi dengan mata kuliah web yang Anda buat pada semester yang sama, sehingga analisa yang dilakukan di sini adalah terhadap web yang dibuat oleh mahasiswa sebagai tugas mata kuliah web programming. Tujuannya yaitu melihat sejauh mana tingkat usabilitas dari fungsi-fungsi yang ada pada sebuah website. Kemudian yang kita lihat adalah desain antarmukanya, dan apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki, nanti ada masukan atau saran perbaikan, baik itu dari fungsi-fungsi antarmuka yang baik untuk meningkatkan usabilitas dari website tersebut, ya. Jadi di sini implementasi dari materi yang sudah pernah diberikan. Nanti saya akan tampilkan bagaimana bentuk penilaiannya, ya. Apa yang dilakukan mahasiswa? Contoh di sini yaitu melakukan analisa. Lalu nanti hasil analisanya dituliskan pada sebuah web. Misalkan di sini web rancangan mahasiswa. Misalkan ini ada sebuah web. Biasanya web itu kan ada header, ada konten atau bagian isi atau bagian tengah. Di sini ada left sidebar atau bagian kiri ada right sidebar. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bagian kiri misalkan, atau bagian mana aja, bagian header dulu atau bagian kanan dulu atau bagian tengah dulu, nggak masalah. Di sini contohnya misalkan navigasi yang membingungkan dan tidak efisien pada website yang ada, kemudian menu-menu tidak tersusun rapi. Ini contoh komentar aja, ya. Bisa jadi website yang Anda buat itu tidak terjadi hal seperti ini. Jadi bisa jadi efisien, bisa jadi tersusun rapi, atau intinya bagian left sidebar-nya itu atau bagian kirinya sudah bagus, bisa saja seperti itu. Nah, di situ komentarnya sesuai dengan hasil pengamatan. Jadi yang sebelah kiri itu dari segi font sudah cukup, misalkan dari segi warna atau peletakannya sudah cukup. Kemudian bagian tengah ini pada contoh yang di atas tadi, ya, yaitu ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Misalkan di sini kontrol yang kurang lengkap, inkonsistensi penggunaan bahasa dan seterusnya. Yaitu yang Anda lihat webnya di atas. Kemudian pada bagian kanan ini ada beberapa komentar mengenai web yang tadi di atas. Sekali lagi, bagian tengah maupun bagian kanan apabila memang hasil analisanya mungkin tidak banyak hal yang perlu diperbaiki, ya, karena mungkin yang buat itu sudah pada saat membuatnya sudah mengikuti panduan-panduan dalam membuat website yang baik itu dari aspek peletakan menu, kemudian kontrol, kemudian warna, kemudian konsistensi istilah dan seterusnya, ya. Nah, ini yang tadi dijelaskan di atas. Kenapa dikatakan simbol tidak tepat, kemudian link atau bukan, tampilan tidak tersusun rapi dan seterusnya. Kemudian analisa web bagian tengah yang ini, ya. Contohnya tadi penjelasannya sudah di atas. Ini adalah RTM, rencana tugas mahasiswa untuk analisa web tadi. Jadi karena mata kuliah ini relasi dengan mata kuliah web, berarti untuk metode pengerjaan itu dan kondisinya seperti ini, saya mengikuti yang kelompok yang sudah ditentukan di mata kuliah web, yaitu dalam hal penentuan ketua dan anggota kelompok. Kemudian website yang dianalisa sesuai dengan yang dibuat. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa seharusnya yang menganalisa bukan pembuat webnya sendiri, karena pembuat webnya pasti sudah berusaha untuk membuat web yang baik.
Kemudian menyusun bahan dan slide presentasi. Untuk bahan dan slide presentasi di sini dalam bentuk video saja. Kemudian yang keempat, presentasi dan demonstrasi juga tidak dilakukan di kelas ya. Maksud saya yang poin 3 itu mahasiswa harus menyusun bahan ya untuk dipresentasikan, tapi yang poin 4 presentasinya itu pakai disimpan dalam video saja karena kita tidak tatap muka. Kemudian menggunakan PowerPoint yang isinya itu tampilan antarmuka websitenya, kemudian analisa, bukan analisa sih sebenarnya, ya bolehlah dibilang dari atau penjelasan dari antarmuka tersebut, seperti antarmuka tersebut fungsinya buat apa ya, kenapa fontnya ukurannya segitu, kenapa pilih fontnya jenisnya itu, kenapa warnanya demikian, kemudian kenapa misalkan halamannya itu terbagi menjadi sekian bagian, kemudian fungsi-fungsi dari menunya seperti apa. Studi kasus website masing-masing kelompok harus berbeda satu dengan yang lain. Nah, tadi dikembalikan kepada tugas webnya, lalu dikumpulkan ke dosen ya. Jadi karena di sini bahan presentasinya itu berupa hasil presentasinya berupa video, jadi dikumpulkan berbentuk video. Nanti mahasiswa masing-masing kelompok di-upload di Google Classroom. Ini adalah penilaiannya. Yang pertama adalah bisa menjelaskan dengan baik. Kemudian menjelaskan yang pertama mampu menerangkan dan mengemukakan tentang hasil analisa. Jadi apa-apa saja yang dibahas di antarmuka yang ditampilkan. Kemudian mampu menjelaskan hasil analisa dari usabilitas. Jadi dari aspek fungsinya itu ya. Dan dari aspek mata kuliah IMK. Nah, ini karena mata kuliah berelasi dengan mata kuliah web. Jadi webnya mungkin sudah jadi, tapi untuk membuat video atau presentasi diberi waktu 2 minggu. Saya rasa karena hanya screenshot tampilan lalu melakukan analisa, jadi sekitar 1 atau 2 minggu ya. Berarti minggu depan sudah jadi insyaallah ya. Kemudian diupload di Google Classroom. Kita masih punya 2 pertemuan untuk membahas tentang ini, yaitu di pertemuan 14-15. Jadi insyaallah di pertemuan 14-15 nanti akan saya sampaikan hasilnya. Bobot penilaiannya yaitu 25% dari 100% penilaian mata kuliah ini. Jadi nilai ini sebagai nilai tugas ya, bukan nilai final nanti. Jadi Anda nilainya tidak hanya ditentukan dari tugas ini. Mata kuliah ini ada UTS-nya, ada UAS-nya. Jadi nanti nilai totalnya akumulasi dari nilai-nilai yang lain ya. Ini adalah rubrik penilaian audiensi dan tes lisan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa kalau tatap muka kita akan melakukan analisa atau penilaian terhadap web dari mahasiswa ya, kelompok tertentu, dari kelompok mahasiswa tertentu. Itu yang melakukan adalah audiensnya, teman-teman dari kelompok lain, termasuk juga dosen. Kemudian apa saja yang dinilai, yaitu ada 3 hal. Yang pertama pengetahuan, sikap, dan aspek kritis. 3 itu ya. Dimana di sini penjelasannya yaitu pengetahuan tentang P1 tentang berbagai komputer dasar pembentukan user interface beserta penerapannya. Jadi mahasiswa yang bersangkutan itu tahu panduan atau pedoman dalam membuat user interface itu seperti apa. Pada saat penjelasannya itu nanti kelihatan seberapa jauh mahasiswa itu memahami tentang pedoman dalam pembuatan user interface.
Kemudian aspek kritis yaitu kemampuan menentukan batas atas jumlah aksi yang optimal untuk mencapai informasi yang diinginkan. Jadi kenapa dia buat misalkan menunya seperti itu, kemudian kenapa dia buat halaman itu. Jadi tujuan dari pembuatannya mahasiswa itu sadar, tahu, bukan asal bikin gitu. Kemudian sikap terbagi dua. Yang pertama adalah analitis dan teliti. Jadi mencakup semua aspek. Ini adalah poin-poin yang dinilai dari website mahasiswa. Nah, di sini sebenarnya seharusnya yang melakukan analisa itu pengguna, jadi bukan pembuat web. Karena gini, yang membuat web pasti akan berusaha semaksimal mungkin membuat webnya itu dengan sangat baik dan berusaha untuk mengikuti panduan dalam membuat web yang baik. Nah, kalau misalkan yang membuat web itu sudah sudah merasa bahwa sudah melakukan usaha yang maksimal untuk membuat web yang baik, maka berarti tinggal diujikan kepada pengguna. Dalam hal ini adalah dari kelompok lain untuk melakukan penilaian terhadap website temennya gitu ya. Baik, saya rasa untuk analisanya seperti itu. Kemudian bisa juga kita bukan melakukan analisa di sini, tetapi tugas yang kedua yaitu dalam bentuk, maksud saya tugas alternatif lainnya, karena kita dalam kondisi yang tidak tatap muka, yaitu pembuat webnya atau kelompok yang membuat web masing-masing mempresentasikan kenapa dia memilih font itu, kenapa memilih warna itu, tujuan dari halaman itu apa, dan seterusnya, sehingga di situ tidak perlu dari kelompok lain untuk melakukan analisa ya. Nah, nanti tugasnya itu ditulis dalam lembar tugas mahasiswa yang sudah disediakan. Oke ya, selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.